Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatiansyah. Saya dari anggota kelompok grup 5. Di sini saya dan teman-teman ingin membuat video tutorial mengenai part 3D Inventor menjadi Mastercam 2022. Tentu saja kita klik aplikasi Mastercam 2022. Tunggu sampai aplikasi ini terbuka. Kalau sudah terbuka, kita buka file yang ingin kita kerjakan. Berikut produk atau benda kerja kelompok grup 5. Baik, yang pertama-tama itu dari file yang sudah diekspor dari STV jadi Mastercam. Yang pertama-tama itu kita konfigurasi terlebih dahulu. Konfigurasi terletak pada file kiri atas, konfigurasi paling bawah, kita ubah metrik atau milimeter. Oke, terus kita konfigurasi menjadi milimeter atau metrik. Selanjutnya kita ubah pandangan sesuai dengan gambar kerja dengan cara transform dynamic. Kita klik benda kerja and selection. Nah, di sini tuh ada kayak putih-putih gitu. Kita klik dah. Setnya kita ubah 90 derajat. Sementara X-nya kita ubah minus 90 derajat. Kita lihat topnya sudah benar, frontnya juga sudah benar. Kita klik OK hijau pada bagian atas. Pandangannya sudah sesuai dengan gambar kerja. Lalu kita ingin mengubah WCS menjadi paling atas. Kan WCS nya menjadi tengah-tengah nih. Nah, kita ubah menjadi bagian paling atas dengan cara kita kasih alat bantu itu yaitu line and point di bagian wireframe. Oke. Lalu transform, kita klik project, klik line-nya, lalu kita klik nih yang select depth, tombol paling kanan. Kita klik yang paling atas. Nah, ukuran ini tuh kita copy, lalu metodenya itu kita move. Jangan lupa. Selanjutnya kita translate, klik benda kerjanya and selection. Metodenya di move, Z-nya kita paste. Kita kasih minus supaya dia paling atas. Kalau nggak dikasih minus, dia akan berubah di paling bawah. Kita lihat, nah, WC benda kerjanya sudah di paling atas, atau 00-nya sudah di paling atas. Lalu selanjutnya kita akan membuat raw material benda kerja dengan cara sebelum ke membuat raw material benda kerja, kita lihat levelnya kita dulu. Nah, di sini level kita tuh sudah bertambah, entitiesnya menjadi 2. Kita plus saja. Nah, jikalau levelnya ini sudah ada angkanya lebih dari 0 atau 1 sampai dengan 1000, kita pluskan. Contoh, di nomor 1 ini, level nomor 1 entitiesnya sudah 2. Nah, jikalau kita ingin step selanjutnya, kita harus tambah level. Kita sudah tambah level, lalu kita dibuat kurva all edge terlebih dahulu. Kita blok. Nah, di kurva all edge ini
kita akan mengasih toleransi benda sebesar 1 mikron. Nah, entity-nya sudah berubah 0 menjadi 56. Jangan lupa kita plus terlebih dahulu. So, kita buat raw material benda kerja dengan cara resin mill default. Kita ke toolpad balik. Kita properties mill default stock setup. Nah, langsung kita al solid. Nah, al solid ini dapat membantu para pengguna mengetahui ukuran benda asli dari produk. Nah, ukuran bendanya ini sebesar 36 kali 55 kali 38. Nah, raw material ini kita genapin saja menjadi 40 kali 60 kali 40. Oke, kita raw material sudah jadi. Kalau material sudah jadi, kita lihat benda kelompok kami tuh bawahnya tidak flat ya. Maksudnya masih ada rongga. Nah, di sini ada metode untuk kayak support lah, pembantu teman-teman untuk mempermudah pengerjaan mastercam dengan cara membuat support. Nah, support ini tuh membantu teman-teman mempermudah mengerjakan mastercam dengan produk seperti nih. Bawahnya tuh masih ada bolongnya, gak flat semua gitu, masih ada radius dalamnya nih. Nah, kita buat support itu dengan cara di bagian wireframe rectangle kita kasih rectangle-nya jangan jauh-jauh dari raw material. Kita oke. Lanjutnya ke surface flat boundary, kita klik bagian yang rectangle tadi, kita oke. Nah, selanjutnya setelah di flat boundary jangan lupa kalian solid from surface and selection oke. Nah, supportnya ini masih berada di bagian paling atas, jadi kita taruh di bagian paling bawah. Dengan yang saya bilang tadi, support ini bertujuan untuk mempermudah teman-teman membuat mastercam. Kita pindahkan dulu supportnya di bagian paling bawah dengan cara transform project, klik bagian yang line kita buat awal tadi, kita klik kursor bagian paling kanan, select depth, kita cari depth yang paling bawah. Minus 38, kita copy. Oke. Jangan lupa di translate. Translate-nya ini pada bagian supportnya. And selection, setnya kita paste. Lalu kita oke. Nah, supportnya ini pindah di bagian paling bawah. Nah, level nomor 3 ini sudah berubah menjadi 5. Kita pluskan lagi biar 0. Toolpad. Nah, selanjutnya ke tahap proses pemakanan. Yang pertama ini kita ingin memakan raw material yang kita buat tadi menjadi kontur pada produk. Ibarat kita buat raw material, kita makan raw material terlebih dahulu dengan cara mill toolpad. Di sini ada di bagian 2 dimensi ada area mill. Kita klik machine region. Nah, machine region ini kita klik yang bagian supportnya saja. Oke. Nah, machine region strategi. Stay inside ada from outside. Kita klik yang from outside. From outside itu jadi teman-teman saat proses machining, jadi toolnya itu masuknya dari luar, tidak dari dalam. Lalu kita add voided region. Nah, add voided region ini
bertujuan untuk bagian mana saja yang tidak terkena pada saat proses. Kita klik seperti dari bagian solid face. Nah, bagian ini kita tidak kena, ini juga tidak kena, tidak kena, tidak kena, tidak kena, tidak kena. Oke, kita lihat preview change. Nah, pada bagian preview change ini, teman-teman bisa mengetahui bagian mana saja yang termachining atau termakan. Nah, bagian yang merah-merah ini yang termakan atau terpapras, sementara bagian ini dalam kuning ini yang tidak termakan. Nah, tadi avoidance region ini yang kuning ini, sementara yang machine region ini yang merah ini ya, di luar merah hitam merah hitam. Kita klik OK. Kita cari toolnya dengan diameter tool 20. Tool diameter 20. Next. Bitrate-nya kita ubah menjadi 1000. Spindle speed-nya kita ubah aja 2000. Finish. Di bagian stock parameternya stock to live on walls, jadi kita nolkan saja pada bagian dinding, kita nolkan juga pada bagian bawahnya. Depth of cut, depth of cut-nya kita klik. Nah, depth of cut ini jadi pada saat turun teman-teman ini mau ngedep berapa, kita kasih contoh 1 mili. Entry value-nya kita ubah menjadi 10. Break drop, ini parameter ya, kita clearance-nya kita checklist. Use clearance only at the start and of operation, kita klik. Clearance-nya kita kasih 50. Depth-nya kita absolute terlebih dahulu. Tab of stock-nya kita mulai dari 00 benda kerja, yaitu di paling atas. Depth-nya sampai bawah. Lalu pada bagian plan kita harus top. Kita lihat. Oke, masih belum bisa. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lihat saja. Kita mulai simulasinya. Oke, sorry. Nah, ini dia salah satu cara jika teman-teman ingin memakan raw material lebih dengan cara yang tadi, seperti yang di atas. Selanjutnya, sehabis kita makan raw material, kita makan bagian selanjutnya, step yang kedua. Nah, kalau ada biru-biru ini, teman-teman klik saja di bagian toggle display all selection operate. Biru-birunya itu akan hilang. Step yang kedua, kita tekan machining region pada bagian ini. Oke. From outside, add voided region. Jangan lupa bagian yang tidak ingin termakan. Oke, kita review change. Nah, berikut bagian-bagian yang termachining atau terpapras yang pada bagian merah-merah ini, sementara yang kuning-kuning ini dilapisi kuning tidak termakan atau teravoided. Kita klik. Toolnya masih sama, menggunakan tool and mill diameter 20. Ya, cut parameternya masih sama. Stock to lift kita nolkan. Stock to lift on floor juga kita nolkan. Nah, access stopper ini bertujuan untuk jadi diameter tool itu yang masuk pada saat proses sebanyak 45% dari 100% diameter tool.
Jadi 100% diameter tool pada saat proses pemakanan hanya memasuk 45% saja. Depth of cut-nya kita masih 1. Linking parameternya, depth-nya kita isi di sini nih. Oke. Di situ kita lihat plan-nya masih top. Oke. Nah, berikut hasilnya kita cek. Kita toggle display biar nggak pusing, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Ada bagian ini yang terpapras dan bagian ini yang teravoidant. Nah, selanjutnya, step yang ketiga, kita akan gunakan area mill lagi. Machine region-nya kita klik. Kita ubah ke top dulu. Klik yang ingin kita. Avoidant bagian yang tidak ingin kemakan. Ikut previewnya. Tadi kita oke. Toolnya tetap kita pakai yang 20. Kita cut parameternya masih sama. Tentu saja kita linking parameter dengan depth 17. Plan-nya masih top. Oke. Kita cek, select all, toggle. Nah, langkah selanjutnya kita ingin mengerjakan bagian radius dalam. Nah, perhatikan, untuk mengerjakan radius dalam kita menggunakan ini kita harus menggunakan special tool, yaitu atol ball and mill. Kita klik kanan, mill toolpad, surface roughing parallel. Oke, and selection. Nah, di sini kita klik kanan, create tool, ball and mill, isi diameter 4. Saya bilang special tool. Finish, next. Plan-nya masih top. Surface parameternya, clearance-nya kita hidupkan. Roughing-nya, max step over-nya kita buat 1 mili. Maksimumnya kita buat juga 1 mili. Cutting metode kita buat zigzag. Nah, machining angle-nya kita buat 30 derajat. Oke. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Sorry. Oke, mohon maaf. Please select. Ada colokan ini nggak? Oke. Bentar, masih ada masalah. Nah, sini karena kita masih memakai roughing, jadi masih tersisa. Selanjutnya kita akan proses finishing.
cara yang sama, kita klik kanan di toolpad, surface finish parallel, kita klik bagian and selection, clearance-nya kita hidupkan. Max covernya kita ubah menjadi 0,1, motion angle-nya kita 30. Kita lihat plane-nya top. Oke, kita cek teman-teman. Bedakan aja menjadi hal itu surface finish hasilnya lebih rapi. Oke, selanjutnya kita akan membuat radius luar, radius yang ini dengan cara kita klik bagian milling, bagian 3D, kita hybrid, all obstacle kita ubah menjadi 0, seluruh obstacle kita ubah menjadi 0, klik bagiannya and selection, klik add feather-nya. Oke, kita ke tool, kita pakai diameter 4 ke parameternya. Oke, masih sama linknya. Maksimum ini kita ubah menjadi 0. Lihat plane-nya masih top. Kita lihat prosesnya seperti apa. Seperti ini menjadi baik. Tahap selanjutnya kita akan membuat lubang atau drill. Oke, di sini kan wedge-nya masih pada bagian atas ya. Jadi kita ubah ganti wedge-nya lubang, wedge lubang dengan cara plan, ke front, klik plus dynamic, klik checklist. Oke, cari name dulu. Ini WCS, saya kasih nama WCS lubang. Oke, topnya seperti ini, frontnya juga seperti ini, top. Nah, selanjutnya kita akan membuat lubang nih. Nah, gimana sebelum dibuat lubang, kita harus membuat NC drill atau spot drill dengan cara kita tambahkan dulu mesin grupnya, grup new toolpad group. Nah, tambah toolpad group 2. Ini kita bagian 2 dimensi di drill, kita klik beri kuning. Lubang itu diameter 12, kita buat pakai NC drill terlebih dahulu atau spot drill diameter 6. Next finish, lihat cut parameternya atau lebih parameternya saja langsung clearance absolute depth-nya itu masih -2. Plane-nya kita lihat, plane-nya itu lubang. Oke,
Selanjutnya kita cek di blackboard apakah sudah dibuat lubang awalan atau edge drill. Nanti kita drill. Oke. Klik bagian lubang diameter 12, kita ganti tool drill diameter 12. Finish. Ini oke, top up stoknya kita dari 0 sini dan 0. Depth-nya sini berapa? Minus 16, kita tambahin jadi minus 20. Length-nya lubang. Oke, tembus. Kita cek dari awal saja. Sudah jadi lubang, teman-teman. Nah, tahap selanjutnya kita ingin membuat bagian bawahnya atau kita balik produk atau benda kerja dengan cara terganti PCX-nya terlebih dahulu. Ke mesin grup, itu tempat grup. Selanjutnya kita plan. Kita plus dynamic plan belakang atau bawah. Ini nama saja bawah. Klik bagian sini. Jadi kita ubah menjadi 180 derajat. Nah, oke. Topnya sudah benar. Tahap yang terakhir ini proses yang terakhir atau proses ini kan supportnya kita masih kelihatan ya. Supportnya kita ilangin terlebih dahulu. Plan level nomor 3-nya action visible. Nah, sudah hilang, cuma masih ada raw material yang bisa karena bagian bawah sini sebelumnya tidak termakan. Jadi kita makan dulu. Cara toolpad area nation agent ini kita klik. Jangan lupa pakai face ya. Oke, kita review. Itu seperti ini. Oke. Dulu kita pakai diameter 20. Ke parameternya sama, langsung klik parameter. Karena WTS sudah kita ubah di bagian paling bawah, itu WTS kita mulai dari sini. Lalu depth-nya juga kita taruh di 00 ini. Kita lihat plate-nya di bawah karena sudah kita pindah WTS-nya di bawah. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya seperti apa. Kita mulai dari lihat kita di top saja. Raw material yang bawahnya sudah hilang, itu bisa di bagian slot dalamnya saja. Tahap yang terakhir ini membuat slot.
waktunya cara kita pakai hybrid atau 3 dimensi. Seperti apa? Selain itu kita ubah dulu di bagian bawah, dompet di bagian hybrid. Jangan lupa ini word of stocknya di 00-in, floor stocknya juga di 00-in. Select, kita klik bagian ini. Bagian yang ingin di machining, di paprah atau dimakan ya, avoidant. Bagian yang tidak ingin termakan, tidak ingin termachining, toolnya kita pakai tool diameter ball and mill diameter 4. Kayaknya bawah-bawah saja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Biar lebih enak kita ganti plannya di bagian top. Impact dimension geometry. Jadi ya teman-teman, untuk bagian bawahnya kita menggunakan hybrid. Ini hybrid itu gampang banget, simak videonya saja. Produk kelompok 5 sudah jadi. Ini hasilnya seperti ini. Ada 10 step, kita bagi menjadi 3 grup. Grup 1 itu pada bagian top, grup 2 pada bagian lubang, dan grup 3 pada WCS bagian bawah. Oke, terima kasih. Berikut pembuatan Master Camp 2022 dari part 3D Inventor di kelompok 5. Saya selaku anggota kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya membuat video ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masa depan kalian dan juga masa depan saya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.